berarti sedekah itu tidak harus nunggu kaya, tidak harus nunggu cukup, tidak harus nunggu sisa. Tapi dalam keadaan sempit, dalam keadaan yang kita tidak menginginkan keadaan itu, justru di situ Allah tekankan dalam keadaan sempit, berarti penekanan supaya kita sedekah. Karena rumus sedekah jelas dalam surat Al-Baqarah. Seperti orang nanam 1 biji padi, tumbuh 7 cabang, berbuah atau berbiji 100 biji, ataupun berkelipatan, berarti 700 kali lipat, bahkan tidak terhingga. Itu rumus sedekah. Berarti dalam keadaan sempit itulah justru kita diuji oleh Allah, mau tidak sedekah. Kalau mau tak cukupi. Saat ini nyuwun sewu, ada orang-orang yang secara ekonomi tidak mampu, tapi kok hidupnya terus, umurnya panjang. Sementara sekarang kita ini kan seringkali usia masih muda ya udah gampang stres gitu. Saya aja baru 45 tahun terus penyakit terus kebek Pak. Karena dulu saya kerja full 20 jam non-stop dari sejak tahun 2002, kerja 20 jam sampai 2010 niku. Jadi istri pertama itu kantor, atau rumah pertama kantor. Nah, istri kedua baru yang di rumah kan. Ya, baru sekarang hanya dulu orang sudah bilang Pak Nanto nanti umur 40 itu semua penyakit keluar loh. Tapi saya tetap bahagia gitu. Saya tetap bahagia ya, ngaji. Kadang jamaah malah sehat enggak, tensinya berapa, malah mereka yang ngecek karena lihat status saya gitu. Ya alhamdulillah Bu, ya tensinya 170/125. Ya Allah tadi bismillah. Gawe seneng wae, gawe bahagia, ngaji. Kemarin itu begitu ditanya dokter, keluhannya apa di PKU? Wah macam-macam dok. Ya macam-macam itu apa? Sariawan full dok. Pilek hampir nggak bisa nafas, dada sesak, asma kumat dok. Terus tensi naik, terus bawah BAB berdarah kayak perempuan men dok. Terus boyok kanan ini sakit dok, minta ampun sakitnya sampai nangis. Terus yang lainnya, ngoten itu masalah itu ya saya ngaji, saya kegiatan, ya ini apa disesali, tetap bahagia dok, tetap ngaji, tetap mengelola sampah, tetap membantu orang, itulah kunci bahagia. Kita tidak pernah tahu usia kita itu kapan. Orang mati itu tidak perlu nunggu sakit, tidak perlu nunggu tua, tidak perlu nunggu stroke, tidak perlu nunggu macam-macam hipertensi. Orang mati saja. Karena satu-satunya penyebab orang mati itu hanya satu, nyawanya hilang. Penyebabnya cuma beda-beda cara. Maka jadi kunci bahagia membuat orang kadang ternyata diberi usia panjang. Usia panjang itu tidak selalu dalam wujud angka, tetapi amal jariah. Maka saya pernah ditanya Bapak Ibu oleh seorang pimpinan PP Muhammadiyah, Mas Ananto, jenengan kan menggerakkan sedekah sampah, betul Pak? Sejak 2013, iya. Berarti sekarang sudah hampir 10 tahun jadi pemulung sampah. Mulai ini dipanggil Ustadz Sampah. Sebab tadi si pengajian Ahad pagi diambil ke jamaah Bu. Ustadz mangke pada pengajian mampir ning kula nggih. Napa Bu? Pikiran gawake sego, gawake asu. Ternyata kula betake sampah kan. Maka saya pulang ngaji niku biasa Pak. Mobil kula Karimun niku isine penuh botol plastik, magic jar, wadang ya kulkas, mesin cuci. Pernah motor macam-macam wis kula gubleng. Nah, mulai dipanggil Ustaz Sampah. Nah, Bapak itu bertanya, Mas Ananto, yakin nggak kalau kemudian nanti pada akhirnya Allah memanggil kehidupan Anda, apakah yakin sedekah sampah akan berjalan di Masjid Al-Muharram? Saya jawab, saya tidak yakin.
Tetapi yang saya yakini hanya satu, bahwa saya sudah menyebarluaskan pengalaman saya, ilmu yang saya punya, untuk menjadikan sampah menjadi barokah, mengubah sampah menjadi sedekah, mengubah sampah menjadi jalan masuk surga. Itu ke banyak tempat, ke banyak masjid, sekolah, kampus, dan lain-lain. Maka saya yakin benih yang saya tebar itu entah kapan waktunya Allah akan tumbuhkan. Jadi itulah umur panjang, berarti kan jariahnya akan terus mengalir. Maka kemudian Bapak Ibu, ya, orang bersedekah itu membuat hati menjadi bahagia kalau dilandasi dengan keikhlasan. Sebab kata kunci iblis menika tidak bisa menggoda manusia, kuncinya hanya satu, ikhlas. Ketika iblis diusir oleh Allah dari surga, iblis mengatakan, saya terima keputusanmu ya Allah, tapi saya minta garansi untuk menggoda anak keturunan Nabi Adam sampai hari kiamat. Jadi iblis sumpahnya itu masih mengatakan ya Rabbi, ya Tuhanku. Iblis itu masih mengakui Allah sebagai Tuhannya loh Pak. Tapi banyak manusia yang tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhan. Bahkan iblis dan setan itu ya seringkali mengajak orang, ayo berbuat baik, ayo berbuat baik. Bahkan di perang Badar itu ayo maju. Begitu semua pasukan maju, iblis mundur. Sesungguhnya aku takut dan aku mengetahui siksa Allah itu begitu pedih. Maka seringkali iblis setan itu jadi pihak ketiga, jadi kambing hitam. Ada dua orang laki perempuan berdua saja, yang ketiga setan. Padahal tugasnya iblis dan setan itu tidak melebihi kapasitasnya, hanya menggoda, ngidik-ngidik toh, ayo. Setelah itu dia tinggal, terserah Anda. Selanjutnya terserah Anda. Karena apa? Karena begitu orang mau berzina, orang mau mencuri, orang mau menipu, orang mau macam-macam itu, berbuat kemungkaran, kata iblis dan setan, sesungguhnya aku takut kepada hukumannya Allah. Dia mundur, manusia melanjutkan. Inilah syahwat nafsu. Maka dari orang yang mampu menahan amarah juga bagian dari orang yang mendapatkan keberkahan.